Perhatian dunia saat ini tertuju pada konflik sengitnya perlawanan kedua kubu Israel dan Hamas di jalur Gaza. Di tengah panasnya kondisi Timur Tengah, Rusia diam-diam meluncurkan kendaraan berkemampuan nuklir balistik antar benua ke dalam silo peluncuran. Rudal tersebut dilengkapi dengan kendaraan luncur hipersonik Avangard berkemampuan nuklir ke dalam silo peluncuran di Rusia Selatan. Hal itu disiarkan saluran televisi Zvezda milik Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 16 November 2023. Dalam video yang ditayangkan Zvezda, tampak sebuah rudal balistik diangkut ke silo peluncuran yang berada di wilayah Orenburg dekat Kazakhstan. Setelah diangkut, rudal tersebut secara perlahan-lahan diangkat ke posisi vertikal kemudian diturunkan ke sebuah poros. Zvezda tidak memberi penjelasan tentang alasan mengapa Rusia memuat rudal balistik antar benua dengan hulu ledak Avangard. Presiden Rusia Vladimir Putin memperkenalkan teknologi Avangard pada akhir 2018. Dia mengatakan, sistem hipersonik Avangard dikembangkan sebagai respons terhadap pengembangan senjata generasi baru yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Putin tak dapat menutupi kebahagiaannya setelah menyaksikan keberhasilan uji coba Avangard dari National Defense Control Center pada Desember 2018. Menurut Putin, ini adalah momen besar dalam kehidupan angkatan bersenjata dan dalam kehidupan negara, dan Rusia telah mendapatkan jenis senjata strategis baru. Kini Avangard diklaim tak mampu diantisipasi oleh pertahanan udara manapun, termasuk senjata Pentagon AS. Saat mendekati sasarannya, kendaraan luncur Avangard terpisah dari roket dan mampu bermanuver secara tajam di luar lintasan roket dengan kecepatan hipersonik hingga 27 kali kecepatan suara atau 34.000 km per jam. Sementara itu, pada Juni lalu Putin mengatakan, rudal balistik antar benua generasi baru milik negaranya, yakni Sarmat akan segera dikerahkan untuk tugas tempur, dan Sarmat mampu membawa lebih dari 10 hulu ledak nuklir. Dalam pidatonya kepada lulusan baru Akademi Militer Rusia pada 21 Juni 2023 lalu, Putin menekankan pentingnya 3 serangkai kekuatan nuklir Rusia yang dapat diluncurkan dari darat, laut, atau udara. Menurutnya, tugas terpenting di sini adalah pengembangan triad nuklir, yang merupakan jaminan utama keamanan militer Rusia dan stabilitas global. Sudah sekitar setengah dari unit dan formasi pasukan rudal strategis Rusia dilengkapi dengan sistem Yars terbaru, dan pasukan dilengkapi kembali dengan sistem rudal modern dengan hulu ledak hipersonik Avangard. Dia kemudian menyinggung tentang peluncur rudal balistik Sarmat. Peluncur Sarmat pertama akan ditempatkan dalam tugas tempur dalam waktu dekat. Rudal Sarmat baru dirancang untuk melakukan serangan nuklir pada target ribuan mil jauhnya di AS atau Eropa, namun penyebarannya berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Pada April 2022, Moskow sempat menyampaikan bahwa Sarmat rencananya dikerahkan pada musim gugur tahun lalu. Rusia dan AS yang sejauh ini merupakan negara dengan kekuatan nuklir terbesar, sama-sama menyatakan penyesalan atas disintegrasi terus-menerus dalam perjanjian pengendalian senjata yang berupaya memperlambat perlombaan senjata perang dingin dan mengurangi risiko perang nuklir. Namun Amerika Serikat, Rusia, dan Cina sedang mengembangkan serangkaian sistem senjata baru termasuk sistem senjata hipersonik. Saat ini negeri Paman Sam menganggap Cina sebagai pesaing terbesar dan Rusia sebagai ancaman paling serius. Presiden AS Joe Biden berpendapat bahwa abad ini akan ditentukan oleh persaingan eksistensial antara negara demokrasi dan otokrasi. Rusia mengatakan dominasi Amerika Serikat pasca Perang Dingin sedang runtuh, dan bahwa Washington selama bertahun-tahun telah menyebarkan kekacauan di seluruh dunia sambil mengabaikan kepentingan negara-negara lain. Di luar persaingan nuklir AS, Rusia dan Cina, masih ada negara yang menjadi kuda hitam dalam persaingan senjata nuklir. Negara tersebut adalah Korea Utara. Melansir Newsweek, saat ini pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tengah mempersiapkan perang dengan serius. Sebagai bukti nyata, Korea Utara tampak konsisten membangun persenjataan nuklirnya. Korut sendiri mengakui telah melakukan uji coba senjata nuklir dan memiliki senjata pemusnah massal tersebut. Data yang dihimpun Institute for Science and International Security menunjukkan, saat ini Kim Jong-un memiliki persenjataan yang lengkap mencakup sekitar 35 hingga 63 hulu ledak. Profesor Andrei Lankov, pakar sejarah Korea dari Kookmin University mengatakan, Kim semakin berani membangun persenjataan nuklir karena para pemimpin Barat gagal memanfaatkan peluang sebelumnya untuk menekan rezim Korea Utara. Pemimpin Barat secara keliru percaya bahwa program nuklir bukanlah ancaman yang realistis.
Hal tersebut diungkapkan Lankov saat wawancara dengan Financial Times. Lankov menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menafsirkan fokus Korea Utara dalam membangun lebih banyak senjata nuklir adalah bahwa Kim berencana melakukan penaklukan terhadap Korea Selatan sebagai bagian dari putaran perang Korea berikutnya. Dia mengatakan ambisi Kim akan menjadi jelas dalam 15 tahun ke depan. Cara terbaik, atau mungkin satu-satunya, untuk menjelaskan arah pengembangan senjata nuklir Kim adalah bahwa Korea Utara secara serius mempersiapkan diri untuk putaran kedua perang Korea dan penaklukan Korea Selatan. Ini adalah ancaman yang akan semakin nyata dalam 10 atau 15 tahun ke depan. Menurut Associated Press, Kim mengumumkan dalam pidatonya pada bulan September bahwa ia berencana untuk meneruskan upaya untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mendiversifikasi cara serangan nuklir. Sebagai bagian dari perang dingin baru yang mempertemukan Amerika Serikat melawan Korut, sekaligus sekutunya yakni Rusia dan Cina. Permusuhan AS dan Korut telah meningkat tahun ini. Para pejabat Pyongyang berulang kali mengancam akan melakukan pembalasan atas dugaan serangan di dekat wilayahnya. Kim Jong-un mengancam akan melancarkan serangan nuklir terhadap AS pada bulan Juli atas kapal selam nuklir yang tiba di Busan, Korea Selatan. Kemampuan Korut untuk menyerang AS secara langsung masih belum jelas. Negara ini telah menguji coba rudal balistik antar benua ICBM yang berpotensi menjangkau seluruh Pasifik. Data mengenai senjata nuklir yang ada di negara tersebut masih langka karena kerahasiaan rezim Kim. Pengembangan nuklir besar-besaran pada Desember 2022 lalu, media milik pemerintah Korea Utara KCNA memberitakan, Kim memerintahkan perluasan persenjataan nuklir negaranya secara eksponensial dan pengembangan rudal balistik antar benua baru yang lebih kuat.